Ya mungkin tergantung apa ya peziarahnya, biasanya kan peziarah dapat petunjuk dari beliau, suruh bawa apa-apa gitu. Oh, dapat petunjuk melalui Beliau. Kalau pesugihan pakai tumbal, kalau berkah kan enggak, seikhlasnya beliau aja ngasih berkahnya. Seorang semua dalang pasti kesini mas. Pasti kesini tujuannya. Karena ini kan dalang pertama, pokoknya dalang lah. Dalang pertama tanah Jawa. Iya. Untuk minta apa ya berkahnya lah, biar dalangnya laris. Di momen kali ini, di video kali ini, saya berada di Yogyakarta. Lebih tepatnya di sini saya akan menelusuri sebuah jalan yang akan membawa saya ke komplek pemakaman bersejarah yang berada di area tersembunyi daerah perbukitan. Makam tersebut bernama Makam Ratu Malang, guys. Update lokasi. Lokasi ini berada di Gunung Kelir, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan lokasi ini cukup misterius teman-teman, karena tidak banyak tercatat dalam dokumen sejarah resmi. Namun dari penelusuran budaya lokal dan cerita lisan masyarakat setempat, nama Ratu Malang dan Ki Panjang sering dikaitkan dengan figur leluhur atau tokoh spiritual yang sangat dihormati dan disegani. Oke, jadi ini menelusuri hutan kecil ini ya, yang berada di sebelum makam Ratu Malang. Dan lokasinya seperti ini guys. Wow, sebelumnya buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini, saya terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya. Oke. Wow. Oke, jadi lokasi ini cukup misterius teman-teman, karena tidak banyak dalam catatan sejarah yang resmi ya. Hanya dari tutur tinular masyarakat lokal yang diyakini sebagai seorang wanita bangsawan yang memiliki ilmu tinggi, dan beliau memiliki kemampuan spiritual yang cukup tinggi dan mampu berkomunikasi dengan alam gaib teman-teman. Mana ini jalannya? By the way, jalannya ini sama semua guys. Seharusnya tuh saya bisa melewati gerbangnya ya, cuman kurang seru deh kayaknya kalau kita langsung menuju ke gerbangnya teman-teman. Wow. Jadi kalau dibilang Ratu Malang, ini bukan berasal dari kota Malang ya beliau ya. Jadi beliau ini menceritakan kisah hidupnya yang dulunya tuh sulit teman-teman. Jadi dinamakan Ratu Malang ya. Dan lokasi tersebut dikenal sebagai salah satu titik bersiarah dan ritual bagi pelaku kejawen maupun pencari ilmu kedigdayaan. Wow. Oke, di sana tuh kampung teman-teman. Kalian bisa mendengar suara-suara ayam, dan ada
kegiatan di sana ya. Alright, langsung saja. Wow, keren nih. Cuman harap berhati-hati ya. Dan saya selalu mengingatkan ketika di tempat-tempat seperti ini, jangan kesuwen ya, jangan terlalu lamban, karena memang siapa tahu di sini ada ularnya teman-teman, di bawah-bawah daun-daun kering seperti ini. Wow. Oke, ini sama semua ya teman-teman bentukannya, dan ini sangat eksotis ya, masih alami. Jadi sebenarnya ada tangga di sana, tangga yang membawa ke makam ya. Mungkin jarak dari tangga dari bawah ke atas itu mungkin ya kurang lebih 50 meter ke atas ya teman-teman. Wow, cukup amazing. So. Ya. Oke. Oke guys. Banyak duri-durian di sini. Tanaman apa ya? Oke. Oke guys. Wow, keren Pak. Bukan.
Ada duri nih. Ada yang menancap guys. Wow. Wow. Ada duri teman-teman. Di situ tuh. Duri mulu isinya. Gila. Oke, nggak apa-apa lah ya. Kakinya tembus men. Tembus duri. Ini nggak bisa ngebut-ngebut nih. Nih durinya teman-teman. Nih ya. Nancep. Cuman tadi tuh panjang banget. Durinya dowo-dowo guys. Wow. Agak kemeng nih kaki. Kena duri teman-teman. Gila. Wah, payah. Ini penelusuran padahal di hutan kecil seperti ini, cuman durinya tuh panjang bener men. Ini kaki mancep ke dalam. Trauma nih. Gila. Oke, gas. Dan ini sudah sampai sih. Ya memang nggak jauh ya, cuman tadi kalau melewati hutan kecil itu mungkin kira-kira sampai sini tuh sekitar kurang lebih 100 meter teman-teman. Jadi di sana saya lewat belakangnya warung, terus akhirnya menerabas lewat situ ya teman-teman ya. Dan pada akhirnya sampai sini. Dan jujur ini banyak durinya guys. Kaki saya berdarah, tapi nggak apa-apa ya. Karena ini memang lokasi yang sangat bersejarah sekali teman-teman. Dan perlu kalian ketahui, di sini ada sebuah dinding yang sudah ada sejak zaman kerajaan dulu guys. Nah itu dia ya. Wow, tapi kok kayaknya ada orang di dalam situ teman-teman. Kayak ada asap ngepul di atas. Dan kelihatan tadi dari jauh sana kelihatan guys, ngepul ke atas. Cuman ini nggak tahu ini siapa yang ada di dalam ya. Oke, kita gas. Oke guys. Dan wow, ini batu bata loh. Ini batu bata guys. Tuh ya, dinding-dindingnya ini berlapis batu bata yang panjang banget gitu. Seperti kalian bisa melihat konten-konten saya sebelumnya di makam-makam dari zaman kerajaan Majapahit, itu besar-besar guys dan panjang-panjang. Dan ini juga termasuk seperti itu ya. Nih kayak gini nih. Ini batu bata nih. Nih panjang bener sampai sini ya. Dan memang di sini area pemakamannya nggak tahu sih ini area pemakaman atau gimana, nggak tahu ya. Karena di sini tuh ada sendang guys, katanya sendang. Nggak tahu sendang apa, yang jelas nanti kita telusuri ya. Wow, nih seperti ini contohnya nih. Ini dia. Ini kayak bata tapi bukan batu bata gitu. Kayak bata tapi bukan batu bata guys. Nih gede segini, panjangnya satu lebih ya, satu lebih. Terus ini memang struktur susunan dari batu-batu ini tidak menggunakan semen teman-teman, maupun lem atau telur dan sebagainya ya. Kayak
kayak gitu guys. Dan wow, epic banget ini. Serius, kalau melihat bangunan-bangunan seperti ini tuh seperti kembali ke masa lalu ya teman-teman. Seperti kembali ke masa lalu. Dan nanti kita tanya-tanya. Mungkin ada juru pelihara di sini. Wow. Tuh guys. Dindingnya keren banget, men. Nih ya, nggak tanpa semen, teman-teman. Tanpa semen. Ini nggak ada semenan sama sekali, nggak tahu nih pakai apa ini. Oke, kita gas lanjut. Kayaknya tuh ya teman-teman, serasa tuh seperti saya tuh ingin uji nyali di sini gitu loh, karena memang lokasinya yang cukup epic ya, horornya dapat ya. Nah, oh ini ada papan. Nah, ini dia teman-teman. Oh, ini posisi kita sekarang di sini ya. Namanya Sendang Moyo Makam Ratu Malang. Oh, ini sendangnya. Jadi bentukan. Jadi yang kalian bisa lihat tadi keseluruhan dari dinding ini tuh kita berada di sini guys. Dan sendangnya terdapat di dalam sini. Oke, keren ya. Museum Pleret. Oh, Pleret. Namanya Pleret guys. Sendang Moyo. Alright, kita gas ke sana. Oh, ada bule. Wow. Tuh ya teman-teman, kalian bisa melihat di sini ada pohon. Pohon apa ini? Wow. Tebel dan dikeramatkan karena terdapat sendang di dalam situ. Nih ya. Oh. Ya teman-teman. Tadi saya dari sana. Itu guys. Sana tembus-tembus ke hutan-hutan kecil itu. Oh, cukup ya eksotis ya. Semoga tetap lestari alamku dan tetap terjaga. Oke. Di sini ada sendang teman-teman. Nah, sendang ini namanya Sendang Moyo guys, Tirto Moyo, tempat pemandian mungkin ya. Pada masa itu tempat pemandian Ratu Malang. Dan itu cukup, airnya cukup keruh dan hijau gitu ya, berlumut gitu ya. Oke, sini ada bule, tahu ngapain? Oke, kita langsung ke makamnya ya teman-teman. Dan di sini ada bule. Tadi saya sempat berbincang sebentar dan sayangnya tidak mau di syuting ya. Jadi memang beliau ini katanya di sini tuh memang untuk bertirakat. Dan sudah hampir 2 bulan katanya di sini teman-teman. Hampir 2 bulan. Nggak tahu tidur di mana ya, mungkin di lokasinya ya. Tadi saya nggak tanya sih. Dan bule tersebut itu berasal dari Belgia guys. Wow, sampai ke sini dengan tujuan untuk bertirakat ya teman-teman ya. Oke, di sini sudah berada di komplek pemakaman kunonya Ratu Malang ya. Tuh, kalian bisa melihat guys, di sini terdapat banyak makam-makam keramat yang nanti mudah-mudahan ketemu oleh orang yang mengerti atau juru pelihara yang ada di sini guys. Wow, cukup keren. Dan kalau mau lewat belakang sini sebenarnya bisa. Tadi sebenarnya saya tuh tembus ke sini teman-teman, tapi apa itu? Gak ada. Oke, sebenarnya tadi lewat sini bisa ya, cuman tuh kalian bisa melihat guys, semakin lebat banget.
Oke, kita lanjut dan sekarang sudah ada asar. Kita lanjut ke bagian pintu gerbangnya ya untuk memasuki area pemakaman jadi Ratu Malang tersebut. Oke, itu dia. Keren bro. Oke, langsung saja kita masuk ya. Oke guys, ada bapaknya. Selamat sore Pak. Selamat sore Mas. Selamat sore, saya Helmi dari Pak Cito. Malang. Pak Cito. Iya. Wah, capek Mas. Ya tadi saya dari sana Pak. Jadi jalannya tadi saya nggak lewat tangga, tapi lewat semak-semak. Nah di sini kan katanya beliau ini bernama Ratu Malang. Apakah dari penamaan tersebut beliau ini mengisahkan tentang kisah hidupnya yang cukup sedih? Iya Mas. Sebenarnya Nama aslinya kan nama kecil ya. ya. Itu Nyai Teluntum. Nyai Teluntum. Teluntum. Terus dewasa namanya Retno Gumilang. Karena udah terus itu diangkat sebagai permaisuri raja sama Amangkurat. Dia punya gelar nama Ratu Malang. Oh gelar sebagai Permaisuri raja. permaisuri raja. Oke. Ratu Malang itu ada kisahnya, itu menghalangi di antara 40 selir Amangkurat. Tujuannya menghalangi tujuannya? Kan Amangkurat banyak selir. Ya. 41 selir, salah satunya kan beliau. Dia kan ibarat kata yang setiap harinya dikunjungi hanya Ratu Malang saja. Oh kenapa? Saking cantiknya tuh. Nah. Oh jadi dari 40 permaisuri ini yang paling cantik beliau. Kan menghalang-halangi beliaunya. Oke. Terus dikirain Ratu Malang yang itu yang meracun itu selirnya. Terus selirnya itu dipenjara bawah tanah keraton selama 40 hari nggak dikasih makan minum sehingga semuanya meninggal di bawah keraton. Oh jadi beliau ini memang karena kecantikannya semuanya itu apa ya? Diabaikan lah. Diabaikan. Gitu. Seperti itu. Jadi sedih banget ya Pak sampai Iya. dikurung di bawah karena seperti itu ya. Terus beliau ini apa ya? Kayak yang paling disayang nggak sama si Raja Amangkurat? Ya paling disayang sendiri kan karena apa, direbut dari suaminya tuh. Kan paling dicintai di antara 41 selir kan paling dicintai kan beliau. Makanya yang 41 selir itu menghalangi namanya Ratu Malang. Iya. Jadi memang kisah hidupnya seperti itu ya, Pak ya. Dan memang sampai sekarang ini banyak diziarahi oleh para pelaku spiritual ya. Dan katanya beliau ini memang punya ilmu spiritual yang tinggi. Apa benar? Betul. Bisa diceritakan Pak? Ya itu ya banyak itu ilmunya banyak sekali. Contohnya yang paling nggak boleh. Oke. Boleh diantar Pak yang mana makam dari beliau atau ada suaminya di sini ya? Suaminya dalang panjang Mas yang sana. Oh, dalang panjang. Oke. Dalang panjang. Oh, jadi memang khusus di sini ya, Pak? Ini yang namanya Ratu Malang. Oh, ini yang Ratu Malang beliau. Ini kakaknya namanya Dewi Roro Ismi. Dewi Roro Ismi. Itu ban pembantu utama, itu ban Kamti. Ya. Itu para dayangnya. Dayangnya beliau. Terus yang di bawah itu para pemusik atau pengrawit. Yang di bawah-bawah sini. Oh, pengikut bukan? Bukan pemain gamelan. Oh, pemain gamelannya. Di bawah itu semua. Terus itu suaminya dalang panjang Mas. Boleh ke sana, Pak? Boleh, monggo. Oke, ayo. Oke, teman-teman langsung saja ke Ki Panjang Mas ya. Ki Panjang Mas. Jadi dalang yang berada di bawah pohon. Itu apa memang seperti itu, Pak? Apanya? Kayak nyambung menjadi satu di akar gitu ya? Dulu kan nggak ada pohon ya Mas. Ini kan maka dulu nggak ada pohon, tapi kan setelah berapa ratusan terbengkelai kan jadi tumbuh pohon. Gitu. Iya. Sebenarnya makamnya dari sini Mas. Dari sini ke sana. Memang tak buat agak panjang biar kelihatan makam. Dari sini benar Mas. Dari sini makamnya ini. Cuma dari sini. Dari sini ke sana. Terus tak buat panjang biar kelihatan makam. Biar memang kelihatan makam. Ya.
Jadi memang sudah terpendam gini ya, Iya. Pak, ya. Ini sudah ratusan tahun ini. Pohon apa nih namanya, Pak? Pohon bulu. Pohon bulu. Ya. Pohon bulu. Terus ini menghadap ke kepalanya di sana ya? Sana di utara kepalanya. Dan biasanya Pak, para pelaku ziarah biasanya ke sini itu dalam rangka apa? Tergantung peziarahnya, tujuan peziarahnya saja. Kebanyakan ya mendoakan beliau. Mendoakan beliau. Biasanya peziarah ke sini datangnya hari apa? Enggak pasti. Tapi setiap malam atau hari pasti ada yang datang ke sini. Bukan hanya malam Kliwon atau enggak, Legenda enggak. Ya? Setiap hari atau malam ada. Apa ada syarat-syarat tertentu? Enggak, cuma pakai dupa sama bunga aja, Mas. Cuma itu aja. Itu aja ya, simpel ya. Yang penting tergantung apa ya peziarahnya. Biasanya kan peziarah dapat petunjuk dari beliau, suruh bawa apa-apa gitu, Mas. Oh, dapat petunjuk melalui beliau. Melalui anu ya. Biasanya para spiritual itu kan kesini kan dapat petunjuk. Ya. Besok kamu bawa sesaji ini sebenarnya seperti itu. Oh gitu. Jadi langsung dibawakan atas petunjuknya itu ya. Kemudian berapa hari lagi kemudian datang tuh bawa sesajinya. Oh gitu. Oke baik Pak. Ini jadi memang di sini selain makam dari dua beliau ini, yang lainnya ini memang pemusik ya. Pengerawit. Ini dibangun tahun berapa Pak? Tahun 1665. Ini bangunannya nih ya. Bangunannya. Pondasiannya mulai pondasi tahun 1665. Selesai 1668. 1668. Jadi 3 tahun pembuatan benteng 2 ini. 3 tahun. Ya. Oke. Dan katanya di sini tuh tadi saya kan dari sana tuh melihat kayak ada air gitu ya. Itu sendang. Pertirtaan. Itu dulu mah buat makam Ratu Malang, tapi keluar air terus minta dipindah di sini. Itu makam dulu. Dulu mah buat makam. Udah kelar jadi liang lahat. Iya. Ya, jenazah sampai sana akhirnya keluar. Oh, sudah sempat dikubur belum? Belum, tapi jenazah masuk, ya? jenazah baru sampai sana. Iya. Akhirnya keluar. Sampai sekarang tidak pernah kering. Ada terus itu airnya. Ada terus. Walaupun kemarau panjang tidak kering. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, ini khasiatnya apa Pak? Di situ biasanya kan kalau petirtaan gitu kan biasanya tergantung peziarah aja. Mengartikan mau buat apa tergantung peziarah. Memang tergantung dari peziarah masing-masing. Dan tadi saya juga bisa melihat ada bule di situ. Itu peziarah dari Prancis kalau tidak salah, itu seorang dalang kalau tidak salah. Oh, dalang. Itu atas petunjuk apa ke sini Pak? Dalam rangka gimana? Dari mana dia tahu? Kan jauh banget gitu loh Indonesia ke. Dia udah tinggal di Indonesia mungkin agak lama atau sudah mendalami bahasa Jawa udah fase toh. Dia seorang seniman juga. Semua dalang pasti ke sini, Mas. Pasti ke sini tujuannya. Karena ini kan dalang pertama. Pokoknya dalang lah. Dalang pertama tanah Jawa. Iya. Semua dalang pasti ke sini. Pasti ke sini. Tujuannya mesti ke sini pertama kali. Untuk minta berkahnya lah, biar dalangnya laris. Biasanya seperti itu. Oh gitu. Jadi kalau yang tadi bule itu memang sudah dalam itu ya, dalam rangka dalam rangka biar laris dalangnya di Prancis atau di mana. Oh ya Allah. Itu sering kok kesini tuh dalang itu. Oh, bule itu. Minggu ini 3 kali ada salah. Oh ya? Kesini ya. 3 kali ini nginep di sini? Enggak, kalau habis asar kesini nanti paling sebelum maghrib udah turun. Oh gitu. Iya, pantesan kok jauh-jauh orang ini ngapain di sini gitu kan Pak ya. Seorang seniman juga loh. Seniman dalang ya di sana ya. Oke. Pak mungkin di sini Pak biasanya kan ada gini Pak, kan kalau di Jawa Timur itu kebanyakan para pelaku ritual itu kebanyakan kan, mohon maaf ya, itu kebanyakan minta pesugihan. Apakah di sini ada para pelaku seperti itu? Enggak ada. Menurut Bapak sendiri perbedaan dari pesugihan dengan ngalap berkah? Beda. Kalau pesugihan pakai tumbal, kalau berkah kan enggak. Seikhlasnya beli aja ngasih berkahnya. Oh, jadi perantara ya sini ya. Perantara saja. Kalau pesugihan harus pakai tumbal. Harus pakai tumbal. Iya. Ya? Oke. Siap. Oke, teman-teman, jadi ini sangat indah banget ya. Itu bangunannya tuh masih kokoh berdiri. Hanya tersisa ini aja ya. Apa dulu tertutup, Pak? Enggak, itu dulu tingginya 4 meter. Tapi kan termakan waktu, kena panas, kena hujan, jadi rapuh. Iya, terkikis oleh zaman ya. Tahun 1600 ya terhitung sudah
Kurang lebih 490-an tahun. 490 tahun ya, hampir 500 tahun ya. Iya. Wow. Mantap. Oke, mungkin ada hal yang perlu disampaikan Pak terhadap teman-teman di sini yang menonton video ini Pak. Ya kalau harapan saya untuk para regenerasi untuk nguri-uri leluhur. Itu utama seperti itu. Karena enggak sebelum ada kita leluhur sudah ada. Kita uri-uri, kita berziarah ke tempat leluhur saja. Tapi ini sudah resmi belum Pak? Maaf. Resmi sejarahnya dalam udah resmi. dalam Udah catatan resmi. sejarah ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu penampakan dari makam Ratu Malang yang terletak di gunung sebelah timurnya Gunung Kelir yang berada di Bukit Sentono dengan ketinggian 99 mdpl. Buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, saya terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya, karena subscribe itu gratis guys. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update informasi terbaru, perjalanan terbaru dan petualangan terbaru dari Time Adventure. Oke, saya Almi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam budaya.